ikhwani wa akhwati, ini riwayat tentang doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat yang kedua tentang doa iftitah ini yang kita sebutkan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah sakata anihah qabla an yaqra. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengucapkan takbir ketika salat Allahu Akbar, beliau diam sejenak sebelum membaca. Ya, tidak langsung Allahu Akbar, alhamdulillah, enggak langsung. Tapi beliau diam sejenak beberapa saat. Maka ketika itu para sahabat penasaran, apa yang Nabi baca? Kenapa setelah takbiratul ihram Nabi enggak langsung membaca Al-Fatihah, tapi beliau diam sejenak? Maka bertanyalah sahabat Nabi Abu Hurairah ini kepada Nabi, maka beliau mengatakan, aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, kata Nabi, aku mengucapkan ketika itu habis takbiratul ihram membaca doa ini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Kau menjauhi antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku sebagaimana baju yang putih bersih daripada segala macam kotoran dan daging. Ya Allah, mandikanlah aku daripada dosa-dosaku dengan air dan dengan salju dan dengan air yang dingin. Ya. Ikhwani wa akhwati, pertanyaannya, mana lebih bersih kalau kita mencuci baju yang kotor? Pakai air panas atau pakai air dingin? Kira-kira ikhwan? Pakai air panas. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi bilang di sini, ya Allah, mandikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air dingin, air es. Kenapa ikhwan? Para ulama menjelaskan karena dosa itu panas. Dosa itu panas, mempengaruhi jiwa seorang muslim. Oleh sebab itu, bagaimana cara mendinginkannya? Mandikan dengan air dingin. Makanya Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, mandikan aku daripada dosa-dosaku dengan air es, dengan air yang dingin. Supaya apa? Dosa yang panas ini yang selalu mengajak kepada dosa-dosa lainnya bisa mereda atau meredam panas tersebut. Ya. Karena ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, kita minta kepada Allah bukan sekedar hanya diampuni dosa, tapi juga apa? Tidak mengulangi dosa tersebut. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terkandung dalam doa ini. Terkandung dalam doa ini. Maka kalau bisa yang belum hafal, coba dihafal kemudian diamalkan untuk dibaca ketika kita sholat. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Nah, ini hadis tentang doa istiftah juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqul, bahwa beliau berkata, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini yang sebagian ikhwah sering mengamalkan. Ya, karena pertama dia ringkas dan juga ada riwayatnya dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hanya saja di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan riwayat Imam Muslim hadisnya sahih tapi sanadnya munqati. Artinya apa? Tidak sampai kepada Nabi. Ya. Ini merupakan amalan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hanya saja kata para ulama, tak mungkin Umar berbuat sesuatu yang tanpa ada dasar. Maka sebagian memarfukannya kepada Nabi. Ya, apalagi Umar bin Khattab termasuk al-khulafa ar-rasyidin yang Nabi perintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Dan sebab itu ini doa yang boleh juga untuk dibaca ketika kita hendak memulai membaca Al-Fatihah. Dalam surat iftitah silakan kita baca subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Nah, kemudian wa kana yaqul ba'da takbir. Nah, dalam riwayat yang disebutkan juga
sebutkan bahwa Nabi tidak membaca iftitah. Ya, ketika beliau Allahu Akbar tidak membaca iftitah, beliau langsung berta'awudz. Apa doa ta'awudznya? Beliau mengucapkan a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari hembusannya, ya dari maknanya ialah dari godaan setan, ya bisikannya, hembusannya dan semisalnya. Jadi ini merupakan ta'awudz versi lengkapnya. Kalau versi yang biasa apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu versi lengkapnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ta'awudz ini ya kita disunahkan untuk membacanya sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Ya, terutama di rakaat pertama ya, rakaat yang pertama. Karena juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka ucapkanlah ta'awudz ya, minta perlindungan kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Kemudian ikhwani wa akhwati, ta'awudz juga dibacakan, disunahkan ketika orang hendak marah. Ya, dia terbawa emosinya lagi jalan tiba-tiba mau ditabrak atau ada orang yang mengklekson dan semisalnya, emosi dia. Ya, kata Nabi apa? La taghdab, jangan engkau marah. Dan di antara cara meredah emosi kita, amarah kita adalah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Ini ikhwah sekalian penting untuk selalu diamalkan. Betapa banyak hari ini kita begitu mudah meluapkan emosi kita kepada istri kepada suami, atau kepada sahabat dan teman. Padahal wasiat Nabi kita adalah la taghdab, jangan engkau marah. Ya, marah bukanlah sifat yang terpuji, kecuali marah karena ya agama Allah itu dihinakan, ya ataupun hukuman Allah ataupun syariat Allah itu diabaikan. Yang kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hak kita yang diambil orang, ya ada orang yang membuat sesuatu yang tidak kita senangi, maka jangan kita mudah melampiaskan amarah dan emosi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ini agak lengkap juga beliau menyampaikan kepada kita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bin-takbir. Ini Aisyah yang berkata, istri Nabi yang beliau selalu bersama Nabi. Ya, di rumah Nabi, dan beliau melihat bagaimana Nabi sholat. Beliau mengatakan, ya, Aisyah yang mengatakan, ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini Imam Muslim, ya, bahwa kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sholatnya dengan kalimat Allahu Akbar. Beliau tidak menyebutkan selainnya. Kalau seandainya ada selain takbir itu yang Nabi ucapkan, Nabi lakukan, tentu Aisyah akan ceritakan kepada kita. Pasti beliau akan katakan kepada kita, Nabi sebelum beliau sholat beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau begitu, kalau seandainya ada, tapi Aisyah tidak mengatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan apa? Beliau langsung takbir. Nah, bagaimana dengan niatnya? Ya, ikhwani wa akhwati, setelah kata Nabi, enggak mungkin Nabi enggak berniat. Beliau pasti berniat. Ya, karena apa? Beliau mengatakan innamal a'malu niat, semuanya segala macam amal perbuatan itu harus ada niat, tergantung dengan niatnya. Hanya saja beliau mengajak kepada kita untuk tidak mempersulit diri, karena niat itu tempatnya di hati. Kalaulah seandainya Nabi melafazkan niat dalam sholatnya, pasti semua amalan akan ada lafaz niatnya. Pasti ya, pasti. Antum sebelum nolong orang lagi jatuh nih, sengaja aku mau nolong dia lillahi ta'ala, gitu. Tabrak begitu. Kenapa? Karena kalau seandainya orang berkeyakinan harus dilafazkan semua niat, ya, karena Nabi mengatakan semuanya segala macam perbuatan tergantung dengan niat, maka bukan hanya sholat, tapi di semua amal ibadah kita, di semua ketaatan kita harus kita lafazkan. Tapi Nabi kita tahu bahwa itu akan mempersulit diri kita sendiri. Makanya Nabi mengatakan juga bagaimana bahwa itu adalah tempatnya di hati. Ini pula para ulama menyebutkan kepada kita bahwa tempatnya adalah di hati. Kita berniat ketika itu, ya. Kalau sekali lagi kalau seandainya Nabi melafazkan niat,
maka otomatis semua amal ibadah kita harus kita lapaskan supaya bisa berbuah pahala. Antum umpamanya ya, kita ya menolong atau menafkahi, menyuapi anak gitu, nangis-nangis dia mohon maaf umpamanya dia mau nyusui umpamanya ya, udah nangis-nangis nih, apa hasil konsumsi mamanya kalau mau berniat menyusui ya, sengaja menyusui anak yang nangis gini lillahi ta'ala begitu kan, semua harus diniatkan ikhwas sekalian kalau seandainya itu harus dilakukan ya. Jadi kita harus adil kalau begitu. Kalau memang kita mengatakan bahwa niatnya itu harus dilapaskan, berarti bukan hanya pada sholat, tapi juga harus pada semua amal ibadah harus kita lapaskannya. Tapi Nabi, kata Aisyah, beliau hanya langsung mengucapkan Allahu Akbar. Akhwani wa akhwati, bukankah Nabi ya bersabda, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebaik-baik sejujur perkataan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwani wa akhwati, kita enggak mengatakan tidak sah ya. Tetap sah salat orang seperti itu atau orang yang tetap melapaskan, tetap salatnya ya. Tapi sekali lagi kita berusaha bagaimana mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita benar-benar berharap bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Kemudian Aisyah mengatakan wal qira'ah bilhamdulillah rabbil alamin. Begitu pula beliau ya membaca setelah beliau bertakbir Allahu Akbar, beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sana para ulama menyebutkan tanpa menjaharkan bismillah. Kita belajar secara ilmiah sesuai dengan dalil ya. Kita baca juga hadis yang lain yang menyebutkan bahwa ya Nabi melafazkan atau menjaharkan bismillahnya sehingga kita enggak tergesa-gesa dalam memponis ya. Tapi riwayat Aisyah ini mengatakan bahwa beliau langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika beliau ruku ya, beliau menyempurnakan rukunya. Ya, menyempurnakan rukunya seperti kita sebutkan sebelumnya. Kemudian ya kepala tidak terlalu mendongak atau tidak juga terlalu menunduk, tapi beliau rata rukunya. Kemudian apabila beliau mengangkat dari ruku atau i'tidal, ya maka beliau tidak sujud sampai sempurna berdirinya i'tidalnya, baru beliau sujud. Nah begitu pula beliau tidak bangkit dari sujudnya mengangkat kepalanya sampai benar-benar ya beliau berdiri dengan sempurna, duduk dengan sempurna, itu antara dua sujud. Nah kemudian ya beliau membaca tahiyat di setiap 2 rakaat dan beliau ya iftirash ya ketika di rakaat kedua tersebut. Kemudian beliau melarang orang dari ya sujud atau rukunya dengan ya ikhwan butuh penjelasan lagi ya. Dan insyaallah kita akan bahas pada kajian berikutnya insyaallah ikhwan sekalian. Kalau ada yang mau bertanya ikhwan sekalian ya silahkan ditanya. Ya silakan Pak. Ya. Oke. Baik. Nah. Banyak Pak riwayatnya Masya Allah. Dan antum kalau antum mau baca secara lengkap doa iftitah Nabi, silahkan buka kitab ya Syekh Albani sifat salat Nabi. Di situ beliau ya menyebutkan semua riwayat tentang doa iftitah, termasuk yang disebutkan tadi Pak. Itu salat malam, ya salat malam seperti itu. Dan banyak riwayat yang beliau sampaikan tentang doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak. Wallahu taala. Oleh ikhwan yang mau bertanya. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Pernah suatu hari Nabi melewati Abu Bakar yang sedang sholat malam, tapi suaranya kedengaran. Nabi apa? Ya, irfa, angkat sedikit suaramu. Nah, kemudian beliau melewati Umar, kuatkan suaranya jika sholat malam. Ya, memang ini 2 sahabat yang tipe yang berbeda. Satu lembut sekali, yang satu tegas. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kata Nabi apa? Ikhfid, rendahkan sedikit suara.
ya, rendahan sedikit suara. Ini menunjukkan bahwa ketika sholat malam itu sunnah adalah dijaharkan bacaannya. Kalau sholat malam itu sunnahnya, ya. Adapun sholat siang, ya sebutkan riwayat bahwa Nabi menjaharkan sholat duha, ya dan semisal. Tapi sholat malam, maka ya riwayat menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk membaca dengan suara dijaharkan, begitu pula beliau mempraktekkannya. Maka oleh sebab itu, ya para sahabat tahu apa yang beliau baca. Kita tahu hadis beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah membaca dalam sholat malam itu Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Baqarah, Ali Imran dengan An-Nisa dalam satu rakaat. Di mana sahabat tahu? Karena Nabi menjaharkan bacaannya. Begitu pula sholat malam, ikhwah sekalian, boleh secara berjamaah. Sholat malam boleh secara berjamaah. Itu ada riwayat ya sebagaimana Nabi ketika sholat para sahabat datang, ya menjadi makmum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwa kalau sholat malam boleh secara berjamaah. Begitu. Gak ada iqamah itu hanya berlaku bagi sholat wajib. Karena diantara isi iqamah adalah qad qamatis sholat. Kita ingin mengabarkan kepada jamaah yang sudah hadir, ini sholat akan ditegakkan. Berarti apa? Ayo kita rapikan saf. Segera ya untuk menyusun saf. Jadi iqamah itu hanya berlaku bagi sholat wajib. Ya, adapun sholat sunnah dan semisal tidak ada iqamah. Jadi bagaimana cara memanggil orang? Ya udah, sahur subuh kata imam, orang tahu ini sholat ngapain begitu ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Gitu Bang ya. Ya. Sedang sholat. Jadi ikhwah boleh kita berbicara dengan orang yang sholat. Contoh nih, antum mau kerja, lagi masak air, istri antum sedang sholat begitu, tapi antum nggak bisa menunggu nih, nggak apa-apa antum bilang, ya atau lagi hidup air nih, gitu. Ingatkan, ma papa kerja ya, tolong matikan air, udah antum pergi, gitu. Dan mama jangan pula menjawab iya, gitu, batal sholatnya. Artinya nggak apa-apa ya, kita berbicara dengan orang yang sedang sholat, nggak masalah, ya. Bahkan Nabi ya pernah bersolat kemudian diucapkan salam, beliau hanya memberi syarat, menunjukkan bahwa boleh kita ya berbicara kepada orang yang sholat. Orang sholat pun nggak apa-apa dia mendengar, ya dan memahami nggak masalah. Tapi jangan pula dia menjawab begitu. Lahir ya Islam. Baik, masya Allah, ini pertanyaan sangat romantis nih. Sebagai penutup kajian kita, ikhwani wa akhwati, yang lebih utama berjamaah. Nabi mengatakan semoga Allah merahmati seorang laki-laki, dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian tak bangun istrinya, percikan, supaya mereka bisa sholat. Begitu pula sebaliknya, ya semoga Allah merahmati seorang wanita, dia sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Jadi ikhwah sekalian, sholat malam itu memang ya dibolehkan kita secara berjamaah. Dan para sahabat juga begitu, ketika Nabi sholat, mereka lihat nih, maka mereka datang menjadi makmum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ini menambah insya Allah rasa mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, ini caranya. Ya supaya Allah beri rahmat kepada suami istri dengan cara membiasakan sholat malam, bukan membiasakan tidur malam, sholat malam, gitu ya. Allah Taala. Semoga Allah mudahkan kita sholat malam, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Terima kasih banyak segala perhatiannya kepada Allah, kita mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.